Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaannya. Perkenalkan, saya Lintang Hanifah Praurianti, bisa dipanggil Lintang, mahasiswa semester 5 dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Saudara boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu? Baik, saya Andes Abdul Kahfi dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 23. Oke, Ashabul ya? Iya, sama. Iya. Ashabul, terima kasih atas kesediaannya hari ini. Sama-sama. Oke. Bagaimana perasaannya hari ini? Kalau perasaan sebenarnya sangat bahagia hari ini, Kak. Tadi ada kelas di Ada kelas kampus. jam berapa tadi? Tadi jam 9 sampai jam setengah 12. Nah, oke, tadi ada kelas. Habisin dari kelasnya. Udah ada misi, Kak. Oke. Kita mulai dulu. Nama lengkapnya Ashabul tadi? Andi Ashabul Kahfi. Andinya disingkat atau bagaimana? Lengkap. Lengkap. Andi Ashabul. Kahfi. Oke. Nama lengkap ayah? Andi Arman Jaya SPD. Andi Arman Jaya. SPD. Nama lengkap ibu? Ernawati SPD juga. Tempat tanggal lahirnya Ashabul? Bulukumba. Tanggal lahir 29 April 2005. 29 April 2005. Tempat tanggal lahir ayah? Bulukumba 10 Maret 1976. 1976. Tempat tanggal lahirnya ibu? 1 Januari 1977. Di mana? Kalau ibu di Watampone, kalau ayah di Bulukumba. Agama? Islam. Agama ayah dan ibu? Sama, Kak. Oke. Suku bangsa? Bugis. Bangsa Indonesia. Ayah dan ibu juga? Iya. Pendidikan terakhirnya? Sarjana S1. Ayah ibu tuh, Kak? Iya. Oke. Ashabul SMA berarti kan? SMA. Pekerjaan ayah dan ibu saat ini? Kalau ayah pegawai negeri, kalau ibu ASN. Ashabul saat ini? Mahasiswa. Status pernikahan? Alhamdulillah belum. Oh, belum. Oke. Status pernikahan ayah dan ibu? Sudah menikah. Alhamdulillah sah. Ashabul anak keberapa dari berapa bersaudara? Anak kedua dari 7 bersaudara. Oh, banyak ya. Iya, alhamdulillah, Kak, banyak. Ayah anak keberapa dari berapa bersaudara? Itu anak kedua. 5 dari 5 bersaudara. Anak kelima dari 5 bersaudara. Oke. Ibu? Anak keempat dari 5 bersaudara. Alamat Ashabul sekarang? Di Minasopa, Kompleks Anggrek. Kompleks Anggrek Minasaupa berarti. Iya. Alamat ayah dan ibu? Bulukumba, desa Kecamatan Herlang di desa sini. Kecamatan apa? Kecamatan Herlang. Di? Di desa sini. Oke. Ibu juga berarti ya? Ya. Satu tempat tinggal. Oke. Kita kalau boleh tahu, adakah pengalaman-pengalaman masa lalu yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan bagi Ashabul?
Dari yang menyenangkan dulu apa? Kalau pengalaman yang menyenangkan itu Kak, masa-masa SMA sih. Kayak menyenangkan karena ikut OSIS, organisasi, ikut paskib, ikut olimpiade, ketemu sama teman-teman dari seluruh penjuru Sulawesi. Itu sih menyenangkan bagi saya. Karena ketemu banyak teman baru ya dari berbagai daerah. Dan kultur yang berbeda. Oh, betul. Kalau pengalaman tidak menyenangkan, Apa ya, kalau pengalaman tidak menyenangkan itu lebih ke arah kalau misal kalah sih dalam kompetisi. Kayak ada saja perasaan harusnya bisa tapi oke. kenyataannya berkata lain. Pernah kalah dalam apa Ashabul memang? Apa yang pernah dihadapi? Yang Ashabul ingat? Kalau ada yang pernah dihadapi nih Kak. Mm-mm. Pertama itu waktu SMA, waktu kalah olimpiade. Waktu SMP sih. Kalau olimpiade itu kayak terpukul sekali, di situ kan masih anak-anak tuh kan. Sampai sekarang masih diingat. Terus waktu SMA kayak ya lebih biasa nih kalau misal hadapi kekalahan. Ya terbiasa nih. Terus yang paling menyakitkan itu sebenarnya karena tidak keterima di instansi Polri sih, jadi kayak sampai sekarang masih keingat. Oke, jadi itu ya usahanya rasanya. Ya kayak kali nol semua tuh. Tapi enggak apa-apa, itu sudah usaha terbaiknya Ashabul setidaknya ya. Kalau begitu bagaimana perasaan, reaksi atau tindakannya Ashabul ketika hadapi pengalaman itu? Mulai dari yang senang. Kalau dari yang senang sih kayak biasa saja, cuman kayak ada perasaan senang, tapi kalau reaksinya kayak ya biasa saja. Kalau reaksinya kalau pas kalah sih kayak biasa tiba-tiba gak mood untuk lakukan sesuatu kan, banyak terus terpengaruh moodnya terus 1-2-3 hari sampai 1-2-3 hari lah. 1-2-3 hari ada waktu merenung dulu untuk diri sendiri. Ada waktu bermeditasi kembali. Adakah peristiwa yang menyebabkan Ashabul tersinggung dan apa alasannya? Kalau peristiwa tersinggung sebenarnya saya nggak tahu apa sih Kak, cuman kayak tidak ada jadi mungkin kalau itu yang peristiwa yang menyebabkan tersinggung. Tidak ada. Atau akhir-akhir ini adakah permasalahan apa gitu? Maksudnya permasalahan bagaimana nih? Yang Ashabul pernah alami aja. Adakah sesuatu yang saya tersinggung kalau dikasih begini, kalau dibilangnya begini atau apa gitu? Apa nih? Kayaknya ada sih. Kayaknya ada, tapi agak lebih ke arah perlakuan verbal, kayak misal teman-teman tiba-tiba seperti itulah mungkin. Udah verbal dari teman-teman gitu ya? Dari itu bisa tersinggung. Jadinya tidak mengenakan hati jadi kata-kata teman-teman. Betul. Kalau peristiwa yang buat marah apa? Kalau marah tidak ada. Peristiwa yang buat marah. Ya. Tidak ada sih sejauh ini, tidak ada juga. Kayak biasa saja untuk hadapi hal-hal yang kayak kalau tidak sesuai dengan ekspektasi atau ada mungkin hal-hal yang buat kita tersinggung ya. Tidak sampai ke marah ya, mungkin ke arah emosi tapi di dalam sendiri ya. Dia afirmasi gitu keluar sampai marah gitu. Tapi ada pernah kayak rasa ya marah, kesal begitu di hati ada toh? Ada pasti. Ada. Apa biasanya? Biasanya tiba-tiba langsung diam, tidak peduli lagi dengan dia. Tapi apa peristiwa yang buat Ashabul kayak begitu, yang merasa kesal? Misalnya apa? Atau sesimpel teman-temanmu ngapain terus kayak jadinya kok kesal? Oh iya Kak, kalau misal teman-temanku nongkido terus tidak mengajak jadi kayak merasa tersinggung dan sekaligus marah tuh, jadi tidak diikutkan gitu. Kalau peristiwa yang bikin sedih apa? Biasa kalau tiba-tiba keingat ini sih Kak, kalau keingat lagi keluarga dari rumah tiba-tiba sedih.
Kenapa sedih mengingat keluarga di rumah? Ya karena biasanya kalau malam itu kan berbeda sekali kan, sekarang saya tinggal sendiri di rumah terus. Yang biasanya kalau pagi ketemu sama bercanda-canda sama saudara, orang tua, saling cerita kalau paginya, terus malamnya juga begitu. Yang begitu cuman biasa tiba-tiba kalau sampai di rumah ya kan sendiri hampa gitu. Karena Asabul berarti di Makassar nggak kos atau bagaimana? Ada rumah kan? Oh ada rumah, tapi di rumah sendiri memang. Iya sendiri. Kalau peristiwa yang buat Ashabul senang? Oh ini kak, kalau misal ada sesuatu yang mau dikerjakan tuh, kayak ada yang dicari tahu terus apa di kalau yang kayak bikin senang ini, kalau sesimpel kayak ngerjakan tugas terus tiba-tiba jelas oh begini sumbernya di sini bisa lebih mudah. Oh, Terus oke. kayak kalau kumpul lagi sama teman-teman yang dari kampung itu kayak ada kesenangan tersendiri. Oh, oke, kumpul teman-teman. Kalau peristiwa yang buat Ashabul kecewa? Itu sih kak, kalau misal ekspektasi itu tidak sesuai dengan realita, kayak sudah usaha tapi ya ujung-ujungnya ternyata hasilnya beda, itu pasti bikin kecewa sekali. Apa itu? Peristiwa apa? Ada Ya. spesifik kah? Kayak peristiwa mungkin spesifik ini nilai kuliah lah. Oh, nilai kuliah biasanya ya. Hasilnya tidak sesuai usaha yang sudah dikeluarkan ya rasanya. Ya betul. Kalau peristiwa yang bikin sakit hati, ada tidak? Mungkin itu juga kak, sama dengan kalau misal kayak apa sih ya, mungkin itu juga kalau misal tidak sesuai dengan realita. Ekspektasinya tidak sesuai. Realita tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Betul. Kalau peristiwa yang buat ketakutan, adakah yang mengalami? Oh kalau ini kak, kalau kalau selesai ujian terus nilainya keluar itu kan agak Takut di situ. melihat hasilnya ya. Takut lihat hasilnya. Kenapa takut lihat hasilnya? Karena jangan sampai kecewa atau sakit hati, tapi di satu sisi juga kadang pede ji. Cuma biasanya kebanyakan isi mayoritas takut. Oh, oke. Peristiwa yang buat malu? Kalau dapat nilai rendah, Kenapa malu kalau dapat nilai rendah? ya karena orang harus menilai, biasanya selalu bandingkan dirinya dengan saya, bilang kenapa kau rendah sedangkan saya tinggi. Penilaiannya orang ya. Penilaiannya orang bikin malu tuh. Akhir-akhir ini Ashabul sering melamun kah, gelisah atau merasakan kecewa? Tidak. Tidak. Berarti kalem-kalem saja. Iya. Enjoy. Oh, enjoy. Kenapa? Tidak adakah alasan tertentunya Ashabul, atau ada yang Ashabul pegang kenapa bisa sesantai itu, atau tidak ada permasalahan apa yang mengganggu? Ya karena percaya saja tuh kak, takdirnya Tuhan itu sudah berjalan dengan apa yang dia takdirkan, jadi kayak tidak perlu lagi dikhawatirkan selama kita terus berusaha, terus melakukan yang terbaik, ya lakukan itu saja, karena kalau melamun pasti hasilnya tidak ada yang didapat. Lakukan saja yang bisa dilakukan. Ya, betul. Ada permasalahan terakhir yang dialami Ashabul ada tidak? Permasalahan terakhir itu yang maksud yang bermasalah banget ini kak. Ya, adakah permasalahan yang akhir-akhir ini Ashabul alami? Oh di permasalahan itu kak, kemarin terakhir di bulan Juli. Bulan Juli, kenapa tuh bulan Juli? Karena kemarin kan sudah itu jadi masih teringat dengan
teman-teman juga yang seperjuangan itu dilihat mereka lolos terus kayak sama-sama dia berusaha, sama-sama dia melakukan terus kenapa saya tidak di tempat itu. Daftar Polri itu ya. Ya kemarin begitu terus jadi kayak ya. Bagaimana perasaannya Sabul pas di bulan Juli itu menghadapi itu, reaksinya bagaimana? Biasanya lama sih kak, hampir 1 minggu kayak tidak join kumpul dengan teman-teman karena kayak butuh waktu untuk sendiri dulu. Kayak lebih banyak menghabiskan waktu pergi ngopi sendiri, terus malamnya baca buku-buku yang kayak lucu-lucu supaya agak terhibur. Menghibur diri dulu. Kayak bukunya Joko Pinurbo yang kayak sastra-sastranya itu agak sarkas tapi melucu tuh. Kayak begitu aja dilakukan supaya terhibur. Bagaimana pandangannya Sabul terhadap diri sendiri? Pandangan terhadap diri sendiri kak, ya terima kasih sih sama diri sendiri karena sudah bisa sejauh ini. Terus saya menilai kalau diri saya juga cukup berani karena katanya Alexander Graham kalau misal keberanian itu bukan karena kita berani terus menerus tapi karena kita mencoba dengan adanya ketakutan. Thank you. Adakah tokoh yang dikagumi sama Sabul? Ada kak, Siapa itu? Ahmad Hatta, Karl Marx, dengan ini siapa lagi yang terakhir, Napoleon Bonaparte. Kenapa itu? Kalau misal Karl Marx saya suka dengan ideologinya kayak idealisnya itu kayak betul-betul selain dia bekerja juga kasih bimbingan untuk bagaimana caranya menghadapi hidup yang sebenarnya dengan ide-idenya. Terus kalau Muhammad Hatta saya suka dengan keteguhannya, kepribadiannya yang tetap konsisten dan di jalur perjuangan membangun bangsa. Terus kalau Napoleon Bonaparte saya suka dengan keberaniannya yang terus menganggap bahwasanya dirinya yang terbaik dari semua orang. Tapi walaupun mungkin diksi katanya agak sombong, tapi menurut kita adalah salah satu motivasi bahwasanya kalau orang bisa kita juga bisa. Boleh, menurut saya minta pandangannya Ashabul terhadap dunia pendidikan dan pergaulan atau pekerjaan dan politik di saat ini seperti apa menurut Ashabul? Pendidikan dulu. Kalau pandangan saya terhadap pendidikan, pergaulan, politik itu sebenarnya satu hal yang satu sumbu yang mempunyai rantaian sama karena menurutku pendidikan sekarang itu adalah salah satu pilar yang paling penting untuk membangun bangsa. Kemudian kalau untuk pergaulan sebenarnya itu adalah hal yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan karena dari pergaulan kita mendapatkan kayak pembelajaran yang baru yang tidak kita dapatkan di bangku pendidikan. Dalam hal ini kayak sekolah, kampus, itu kita dapat biasa banyak hal baru di pergaulan. Terus kalau soal politik saya rasa semua orang itu harus tahu dan punya pandangan yang sama kalau sebenarnya arah dan tujuan hidup kita itu diatur oleh hasil dari keputusan politik yang ada. Jadi kayak kita harus peduli karena siapa yang ada di dalam bangku perpolitikan itu adalah dia yang menentukan arah bangsa tak kemana ke depannya. Terus dia yang tentukan di bagaimana arah hidup kita selanjutnya. Berarti Ashabul ini orang yang apatis atau tidak? kalau menurut saya kadang-kadang apatis sih. Cuman kayak karena sekarang sudah banyak pertimbangan yang datang jadi kayak lebih banyak ke arah melakukan pertimbangan dulu, minta pendapat ke orang lain. Jadi mungkin sikap apatis itu ya sudah tidak ada lagi, semoga. Bagaimana caranya Ashabul untuk menyelesaikan masalah dalam menyelesaikan masalahnya Ashabul? Dalam menghadapi masalah biasanya langsung cari solusi sih, minta pendapat sama orang-orang yang lebih ahli. Kalau misal dapat permasalahan ini biasa juga minta saran ke orang tua bagaimana langkah selanjutnya kalau misal dihadapkan dengan permasalahan ini, seperti itu. Berarti Ashabul kalau menghadapi masalah butuh orang lain atau tipe yang lari dari masalah atau malah diam saja
Kalau saya butuh orang lain sih, karena kalau dia mungkin tidak ada selesai masalah. Tidak menyelesaikan ya. Tidak menyelesaikan. Apa tujuan, cita-cita dan harapannya Ashabul ke depan? Kalau tujuannya ya pasti ingin membangun sebagaimana apa yang diharapkan oleh orang-orang pelosok, bisa juga dan yang dirasakan oleh orang-orang yang mempunyai akses yang bisa akses ke semuanya. Itu harapan saya, semua orang-orang yang ada di pelosok juga bisa mengakses hal yang sama. Dan untuk bercita-cita di dunia pendidikan, saya ingin menjadi guru besar di dunia pendidikan. Namun sebagai bangsa dan warga negara, saya punya cita-cita untuk menjadi seorang politisi juga, mengambil bagian di bagian politisi. Oke. Apapun itu yang terbaik ya, amin. Amin ya Allah. Alasannya kenapa tadi yang ada harapan untuk fasilitasnya merata di pelosok? Ya, karena harapanku kak, semoga semua bangsa di Indonesia itu bisa merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakan oleh orang lain. Karena saya orang yang ada di pelosok itu menilai bahasanya sekarang merantau di kota, melihat bahasanya banyak hal-hal baru yang bisa diakses oleh orang-orang sebenarnya, tapi tidak dapat diakses begitu. Jadi kayak maksudku harusnya ada pemerataan supaya jalan ini apa-apa. Alasan tersendiri ada tidak kenapa mau jadi guru besar dan politisi tadi? Ya pertama karena ingin mendidik anak bangsa, karena ingin juga punya pemikiran-pemikiran yang mungkin bisa menjadi kiblat bagi para pendidik-pendidik selanjutnya. Kemudian kalau untuk kenapa ingin menjadi bagian dari politisi, karena cara untuk merubah sebuah sistem adalah dengan bergabung dengan sistemnya itu. Ada yang dirubah ini. Amin. Kenapa tuh sistemnya? Menurut Ashabul, pandangan Ashabul? Ya karena mungkin sistem yang sekarang itu kita tahu masih banyak diskriminasi yang terjadi, kemudian banyaknya kepentingan yang berdasarkan kepentingan pribadi itu kayak masih banyak sekali. Terus kayak rakyat juga tidak banyak yang mendapatkan keadilan ya, walaupun secara infrastruktur mungkin kita tahu sekarang pembangunan banyak di mana-mana, tapi secara hierarki dari tindak keadilan itu sebenarnya sangat timpang di situ, karena banyaknya penganggaran yang harus dianggarkan ke rakyat malah dianggarkan ke arah pembangunan. Bagaimana caranya Ashabul untuk capai tujuan dan cita-citanya Ashabul tadi? Pertama, usaha-usahanya yang sudah dijalani? Kalau yang pertama pastinya belajar dengan tekun, perbanyak literasi, dan yang paling penting perbanyak relasi, karena dengan itu kita tahu bagaimana yang sebelumnya kita tidak tahu, kita menjadi tahu. Menurut Ashabul sudah berhasil tidak cara-caranya atau bagaimana progresnya? Kalau progresnya sekarang saya rasa masih 10% untuk mencapai keberhasilan. Kenapa baru 10% menurut Ashabul? Ya karena saya rasa hal yang saya lakukan itu belum terlalu cukup maksimal, karena saya masih banyak mementingkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebutuhan saya tapi keinginan saya begitu. Jadi kayak masih 10% lah bagi saya. Adakah prestasi yang selama ini Ashabul pernah capai? Banyak lagi, Masya Allah. Apa itu? Bangga tidak Ashabul dengan pencapaiannya, prestasinya Ashabul? Sejauh ini bangga saja, karena hal yang harus kuapresiasi juga bagi diriku, karena sebanyak orang yang mau tapi cuma saya yang bisa begitu. Itu mungkin prinsipnya yang mungkin agak naif sedikit, tapi tidak apa-apa. Prestasi dalam bidang apa itu? Lebih banyak di akademik. Kalau non akademik itu hanya beberapa. Tadi yang ikut olimpiade gitu salah satu. Akhir-akhir ini kesibukannya Ashabul apa selain kuliah? Mungkin olahraga. Masuk olahraga? Sudah rutin banget. Berarti olahraga? Rutin, tapi ya rutin begitu. Rutin begitu tuh maksudnya bagaimana? Rutin kalau ada waktu. Oh, ada waktu
disempatkan. disempatkan. Kalau dalam seminggu ini kesibukannya Ashabul apa? Kalau dalam seminggu ini ya sibuk review jurnal, sibuk cari data, Buat sibuk tugas kuliah. buat tugas kuliah. Itu Kak, sibuknya akhir-akhir minggu ini toh. Iya, seminggu ini. Kalau dalam sebulan ini kesibukannya Ashabul? Oh, kalau akhir sebulan ini ya sibuk, lebih banyak sibuknya di ini sih, di organisasi. Terus sibuk juga kumpul sama teman, sibuk olahraga juga sama bulan kemarin. Itu kayak lebih banyak di olahraga mungkin sih. Olahraga sama. Organisasi apa yang Ashabul ikuti? Apa itu Pak? Organisasi. Kalau di kampus itu ikut BEM Kak? Di luar kampus ada? Nggak ada sih. Ashabul sebagai apa tuh di BEM mana? Di BEM fakultas berarti? Iya, BEM Fakultas Psikologi. Sebagai apa? Sebagai staf Kak. Ashabul senang tidak? Suka dengan yang Ashabul lakukan sekarang? Alhamdulillah suka banget. Kenapa? Karena ini pilihan saya. Jadi saya harus syukuri dan saya harus jalani karena menurutku pilihanku adalah yang terbaik. Hal-hal apa yang dianggap sukses dan gagal bagi Ashabul? Ada tidak? Kalau yang menurutku yang agak sukses itu Kak, progresku karena bisa sampai situ ini, bisa bangun relasi banyak dengan teman-teman yang ada di kampus termasuk senior-senior. Terus ya saya merasa gagal karena gagal fokus kemarin dengan apa yang saya lakukan, apa yang saya kejar. Jadi harusnya fokusnya ke situ, cuman karena terbagi jadi ya saya rasa jadi saya gagal dalam fokus dan manajemen waktunya. Kenapa menurutnya Ashabul gagal? Karena harusnya banyak waktu yang kusisihkan untuk betul-betul kejar apa yang cita-citakan kemarin, tapi karena terbatas dengan waktu dan juga banyaknya beban yang ada di bangku perkuliahan sehingga fokusnya harus terbagi dan lebih banyak ke arah perkuliahan. Perasaannya Ashabul ketika menghadapi itu gimana? Ya pastinya sedih kan, sedih. Ada tindakan atau reaksi apa yang Ashabul lakukan ketika hadapi itu? Kalau tindakan ya cukup sedih saja. Masalah reaksi itu enggak. Bagaimana tindakan, sikap atau reaksinya Ashabul atau rencana selanjutnya Ashabul ketika menghadapi hal-hal sukses atau gagal di depan? Kalau untuk menghadapi hal yang gagal, pastinya mencoba untuk membenahi dan mengevaluasi apa yang kurang kemarin. Kemudian untuk yang berhasil, pasti reaksinya untuk selalu berusaha untuk dipertahankan dan juga pastinya selalu mengupgrade bagaimana caranya ada kebaruan yang prestasi yang didapatkan. Hobinya Ashabul apa? Hobinya itu lari, main bulu tangkis, badminton, baca buku. Kebanyakan emang olahraga ya. Kenapa suka itu semua? Lari, badminton, baca buku. Sebenarnya kalau dibilang suka lari ya karena mungkin kemarin itu sebenarnya saya lari itu kayak memang ada tujuannya. Cuma selepas tujuannya itu selesai Masih dilanjutkan. tapi tiba-tiba perasaan kalau tidak dilanjutkan itu kayak hampa gitu. Kayak dalam seminggu tidak dilakukan itu lari ya kayak ada yang kurang. Oh, betul. Nah, kalau main badminton ya memang karena dari kecil termasuk sepak bola dari kecil itu kan aktif main badminton, sempat ikut juga kejuaraan PB di Bulukumba, terus sepak bola yang banyak sekali ikut kejuaraan sih. Terus kalau baca buku karena ya mungkin karena berada sekarang di bangku mahasiswa jadi kayak identik dengan baca buku. Seberapa sering Ashabul menjalani atau melakukan hobi?
Kalau olahraga 80%, kalau baca buku mungkin masih 60-70. Kenapa 80%? Karena Olahraga, selalu disempatkan waktunya. iya selalu disempatkan. Karena kalau rutin ya mungkin sudah jadi bodyguard. Kenapa tadi baca buku 60%? Ya itu Kak, karena biasanya kan baca buku malam, terus saya orangnya yang tidak terlalu bisa begadang kalau sendiri. Jadi kayak baca buku ya kalau tiba-tiba mengantuk tidur. Bagaimana rencananya Sabul untuk ke depan? Adakah rencananya? Sabul susun? Ada Apa itu? rencananya mau lanjut kuliah, mau ini fokus kuliah sembari cari-cari relasi, kemudian setelah itu mencoba untuk kembali masuk ke instansi Polri melalui jalur S1. Nah, sebenarnya tahun depan juga masih bisa, tapi kalau bisa disempatkan di bulan ini, saya mulai progres lagi. Insya Allah di tahun depan semoga rencananya terkabul. Ya seperti itu rencananya. Mulai kapan tadi katanya mau lanjut lagi? Bulan ini Kak, pertengahan insya Allah. Apa itu usaha yang coba lakukan? Ya kembali rutin belajar, ikut bimbingan-bimbingan, terus ikut olahraga, persiapan fisik dan kognitif. Nah, itu sekarang saya mau tanya tentang hubungan keluarganya Sabul, mulai dari orang tuanya nih. Bagaimana sikap ayah dan ibu secara umum di rumah itu seperti apa? Sangat ramah, baik dan sopan gitu. Sabul akrab sama orang tua berarti. Akrab banget. Pandangan Sabul terhadap sikapnya orang tua yang seperti itu bagaimana? Kenangan Sikapnya pandangan. pandangannya Sabul terhadap sikapnya orang tua, ayah dan ibu yang seperti itu di rumah bagaimana? Kalau saya rasa bagaimana treatmentnya ayah dan ibuku itu di rumah Kak, kayak betul-betul menunjukkan bagaimana caranya mendewasakan, memberikan pola pikir dewasa kepada anak-anak sejak dini. Karena dari kecil memang itu ibuku suka kayak dari pagi itu kita diajar bagaimana bangun sebelum sholat subuh, terus setelah itu diajak cerita-cerita yang sederhana, terus ngajari anak-anaknya bagaimana melakukan pekerjaan kayak buat teh gitu. Kalau ke ayah lebih ke arah bagaimana cara survival sih, bertahan hidup, kayak lebih ke arah selalu nangis ikut join, kayak ada pembicaraan pertemuannya sama teman-temannya, biasanya itu saya diikutkan di situ di itu waktu SMA. Jadi kayak ada hal baru yang kudapatkan dari pandangan-pandangan orang terdahulu. Menurut Sabul, sikap ayah dan ibu di lingkungan lain itu seperti apa orangnya? Sangat prososial sih, karena sangat kayak sosialis banget, karena orang-orang di lingkungan itu apalagi kayak tetangga-tetangga itu hampir setiap hari dalam satu minggu itu kayak buat acara, kalau bukan di rumahku di rumahnya tetangga. Jadi kayak apapun itu, kayak misalnya ada misal ada pisang digoreng, panggil lagi tetangganya, cerita, kumpul-kumpul. Kalau ayah itu dia memang orangnya suka menjelajah di penjuru-penjuru pelosok desa itu ya, kayak sore datang habis mengajar, lakukan aktivitasnya, sudah itu sorenya pergi kumpul dengan orang tua kalau main catur sih paling sering main catur, kayak sudah di kampung sini lagi, pulang malamnya lanjut lagi gitu. Tapi itu enggak sering sih, tapi biasanya begitu kalau enggak sibuk. Sikap yang dominan dari ayah itu bagaimana? Kalau sikap dominan dari ayah itu Apa? ya, Tegas kah ayah atau kalau ayah sih tegas Kak, cuman kayak ya lebih dominan ke ini rasa penyayangnya, terus dominan ke juga rasa kayak bagaimana caranya apa itu dibahasakan itu, kayak
Kalau marah tidak mengungkapkan, tapi lebih karena memberitahu begitu. Berarti ayah penyabar ya? Iya, terkadang sabar. Kalau ibu bagaimana? Nah, kalau ibu kan biasa, kalau sikap dominannya pasti juga penyayang banget. Terus tapi lebih dominan dia afirmasi ke emosinya. Kalau misal tak kalah emosi karena keluarkan. Terus ya itu kayak begitu mungkin yang lebih dominan sejauh ini yang kulihat. Menurut Asabul, bagaimana pandangannya ayah dan ibu terhadap pendidikan, pergaulan, seks atau hal-hal umum lainnya di masa sekarang ini? Kalau sekarang ayah dan ibu tuh sama-sama punya pandangan kalau saya pendidikan itu sangat penting, karena sejauh ini saya punya tujuh bersaudara. Alhamdulillah semua lanjut pendidikannya baik, semua juga punya prestasi tersendiri di sekolahnya. Terus pergaulannya itu ya sangat dibatasi sekali, karena kita dunia di desa itu, pedesaan itu bagaimana kalau malam itu Kak, jadi kayak sangat dibatasi banget kayak itu. Saya kalau malam saya rasa itu waktu SMA tuh Dibatasi bagaimana? dibatasi kayak kalau misal udah pulang sebelum maghrib ya pasti ada sanksi-sanksinya. Terus tapi sekarang mungkin atau bilang dia tahu gimana tuh, jadi biasa mau pulang jam 12 jam 1 Saya lah juga ya. mungkin seperti itu. Tapi ya masih terkadang gitu ada apa lagi namanya warning yang masih keluarkan. Terus kalau masalah seks kayak sebenarnya pasti nggak sangat mengutuk keras perlakuan seks di usia muda, karena sejauh sekarang saya dari SMA ya tidak pernah membenarkan hal itu dan sangat melarang untuk pacaran, sangat melarang waktu SMA. Kalau sekarang juga karena mungkin waktu SMA, waktu pacaran juga merasa terbatasi, jadi ya sekarang tidak ada perasaan untuk lakukan itu toh. Jadi kayak enjoy saja dengan dunia yang sekarang. Jadi pandangan-pandangan itu yang diterapkan dari awal ternyata sangat berpengaruh dari sekarang sampai sekarang. Nah, terus kalau masalah apa lagi tadi Kak? Itu aja. Oke. Itu saja. Bagaimana penegakan disiplin atau aturan-aturan dalam rumahnya Asabul? Keraskah atau tidak? Lebih banyak proses mediasi sih Kak. Keras. Ayah dan ibu kan dua-duanya bekerja ya. Ya. Jadinya sering di rumah kah atau tidak? Kalau ayah biasanya enggak sering ayah kadang-kadang di rumah sih. Kalau misal tiba-tiba ada urusan bisnisnya biasa balik. Sama. Berarti yang lebih sering di rumah memang ibu? Ibu selalu di rumah. Kalau enggak ikut kalau enggak banyak jar sana. Kalau enggak. Ayah dan ibu saling terbuka atau tidak? Sangat terbuka. Antara ayah dan ibu? Antara ayah dan ibu sangat terbuka. Terus juga di meja makan cerita-cerita. Dari kisah terbuka memang beliau. Hubungan orang tua bagaimana? Harmonis atau tidak? Harmonis Kak, sangat harmonis. Pengetahuannya Asabul pernah berselisih? Biasa. Atau bertengkar begitu? Kalau berselisih biasa, kalau bertengkar rendah sih. Kapan? Berselisih itu ya. Terakhir. Perselisihan terakhir itu karena jadwalnya itu kan itu jam terbangnya ayahku yang ngatur ibuku. Tapi biasanya nih ayahku agak selewenang-wenangi selempangan nih begitu. Asal yang nggak bisa najangkau ya pergi memang ya biasa agak berantakan nih. Ya agak berselisih begitu. Kalau sudah diatur sama ibu. Ya betul. Adakah pertengkaran yang tidak terlupakan yang dilihat oleh Asabul? Tidak ada. Sejauh ini apa masalah yang paling sering dipertengkarkan atau diperselisihkan antara ayah dan ibu? Tidak ada sih. Sejauh ini yang sering kalian sering tidak ada.
kalau ada masalah dalam rumah, bagaimana cara orang itu menyelesaikan permasalahan itu? Kalau ada masalah dalam rumah kan itu bagaimana caranya kak, coba kayak berjalan sih dari flow apa kan lagi biasanya Dikomunikasikan kan? ya, komunikasi santai, setelah itu jalan dan Tapi tidak diam-diaman gitu. tidak, karena ayahku ya kayak mungkin kayak saya nggak cerewet dan agak asal-asal masuk, asal gitu ya tuh. Mungkin kayak saya itu sedikit yang kulihat. Bagaimana maksudnya kayak asabel? Asabel memang bagaimana? Kalau saya kalau misal ada orang kayak mungkin kayak Pak Bali sama saya tuh kayak santai cerita tiba-tiba enjoy, kayak masuk lagi kasih tambah-tambah bercanda gitu. Walaupun mungkin tambah riset bagaimana tuh, tapi menurut dia kayak mungkin itu salah satu contohnya. Kalau usahanya biar aneh Ya, kalau Nabi bilang Kak Dana mer exposure effect. Apa tadi? Mer exposure effect. Oh, oke. Kalau misalnya biasa berselisih, siapa yang adakah yang mengalah gitu atau? Lebih banyak mengalah ya aku sih Kak, karena mamaku nemu kalah. Oke. Oke, sekarang tentang hubungan ashabul dan orang. Bagaimana suasananya di rumah? Akrab? Akrab. Ashabul terbuka sama orang itu. Terbuka kadang-kadang. Kenapa kadang-kadang? Ya kalau misal masalah ini apa yang menjadi beban di perkuliahan, pilihan kedepannya, terus masalah langkah kedepannya sangat terbuka. Tapi kalau masalah pertemanan sama masalah waktu SMA ini masalah perasaan sama teman itu kayak gak pernah sejauh itu terbuka. Kalau bisa dihadapi sendiri. Ya, karena menurutku agak sensitif kalau dipasang orang tua itu. Oh, gitu. Ashabul di rumah bagaimana? Tipe manja kah atau anaknya diam, tenang? Bagaimana sih? Udah ada di pilihan itu ya kan? Bagaimana kalau gitu? Kalau saya di rumah itu Kak kayak tidak tenang juga. Cerewet kah? Ya cerewet. Oh. Cerewet di rumah, biasa hobi ganggu adek. Misalnya lagi tenang-tenang keadaan ya bikin dulu kayak ganggu-ganggu adekku supaya ada menangis atau segala macam. Terus begitu kayak hobi juga ajak adik-adikku keluar jalan-jalan begitu. Ashabul sering kumpul sama keluarganya atau enggak? Selalu. Pada saat-saat apa tuh kumpul keluarga? Kumpul keluarga, misalnya keluarga besar. Keluarga kecil. Keluarga kecil. Misalnya kayak pas kumpulnya pas tiap jam makan tuh pasti kumpul atau tiap selesai makan kah? Tiap sudah sholat subuh kumpul, tiap jam makan. Kalau jam makan siang biasa tidak kumpul karena sekarang kan SMA jam 2 pulang. Terus kalau malam, kalau nonton TV, kalau ada acara-acara TV yang menarik kumpul. Tapi lebih sering itu kumpul paginya Kak. Karena sebelum berangkat sekolah tuh ada kajian-kajian tipis-tipis dulu dari ayah dan ibu. Apa yang paling sering dibicarakan dalam keluarga? Soal pendidikan Kak. Masalah pendidikan. Iya, karir. Itu yang paling sering. Bagaimana sikap ayah dan ibu terhadap ashabul atau terhadap saudara yang seperti apa? Ya sama rata, nyayang, terbuka, akrab, sama semua seperti itu Kak. Bagaimana sikap ayah dan ibu terhadap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan ashabul dan saudara-saudaranya ashabul? Oh, kalau pengambilan keputusan soal langkah yang mau diambil itu Kak, dia lebih banyak menyerahkan ke kita. Cuma biasanya dia berikan pertimbangan, dan soal pilihan mau atau tidak ya itu terserah dari yang mau jalani. Kalau misal kayak kakakku kemarin kan dia dilarang kuliah di luar sosial karena karena takutnya jauh apalagi cewek, terus tapi lolos
di kemarin dan harus rasa untuk melanjutkan itu, dan dia bilang ya selama kau bisa tanggung jawab bisa terhadap pilihanmu ya silahkan. Ya begitu. Kalau soal keputusan apa sih? Dan pernah pemaksaan tak ada. Diserahkan kembali yang mau menjalani. Betul sekali. Asabul 7 bersaudara tadi ya. Iya Kak. Kakaknya cewek berarti, adik-adiknya? Kalau adikku 2 cowok, 3 cewek. Oh. Berarti dominan cewek ya? Iya, 4 orang yang cewek tuh di dominan. Sejauh mana Asabul kenal dengan saudara-saudaranya Asabul? Nah, kalau di rumah sangat kenal jika soal pendidikannya, tapi di pergaulannya saya agak enggak kenal soal itu. Enggak terlalu jauh kenal itu kalau dia di luar kau. Berarti Asabul akrab tidak sama-sama saudaranya? Akrab. Adik yang terkecil umurnya berapa? 6 tahun. Bagaimana hubungannya Asabul dengan saudaranya? Sangat akrab Kak. Tapi adikku 3 kadang 14 sama saya. Ya umumnya kakak adik lah ya. Ya betul. Kesal. Antara saudara saling mendukung kah atau tidak, atau saling iri mungkin ada pernah? Kalau saya sama saudara juga saling mendukung, karena harusnya biasanya itu orang kan saling iri sama saudaranya. Kalau misal ini pencapaian, saya sama mendukung karena kakakku kemarin itu pencapaiannya betul-betul yang selalu ingin yang selalu memotivasi Kak untuk kalau bisa kau lebih apa yang bisa capai berarti bisa mah kok. Tuh, kemudian adikku juga yang cewek itu, kalau saya bandingkan diriku dengan semua adik-adikku ya kayak mereka tuh lebih berkembang dari saya di masa-masanya ketimbang saya gitu. Jadi kayak saya mendukung nih dan bagaimana dalam langkah selanjutnya tuh, tapi kalau soal pergaulannya saya nggak terlalu tahu bagaimana. Berarti pencapaian kakak jadi motivasinya Asabul. Begitupun Asabul untuk adik-adiknya ya. Betul, mungkin begitu Pak. Asabul dekatkah atau suka curhat dengan saudara-saudaranya? Biasanya curhat itu sama adik laki-lakiku jika karena SMA tuh jadi agak paham sedikit. Oh. Tapi terkadang juga itu kakakku napaksa untuk curhat kemarin terakhir. Jadi terakhir itu saya curhat sama kakak waktunya balik sebelum lebaran. Curhat terakhir di situ. Adakah saudara yang merasa tidak dekat gitu dengan Asabul? Nggak ada sih. Akrab sama berarti? Sama. Dekat? Ya, akrab semua. Ya, semua gitu. Asabul kagum tidak dengan saudaranya? Kagum sekali Kak. Karena kalau dibicarakan apa alasan kagum, karena yang pertama itu kakakku kalau skala prestasinya waktunya SMA itu rata-rata nasional. Terus ini adekku yang SMA juga sekarang sampai karya tulisnya lulus ke nasional. Terus adekku yang ke selanjutnya itu yang cowok di masa-masa SMP ku saya kayak udah terlalu sebegitunya Pak dia sampai bahkan jadi tahfiz Terus adekku ini yang kelas 1 SMP, dia itu ada keunikan khususnya. Unik kayak punya hal yang bisa menarik perhatian orang lain, karismatik lah. Terus ada yang cewek ini yang 2 orang ya karena masih lucu-lucunya jadi kayak kagum bisa lihat. Oke. Berarti kalau soal pergaulan saudara-saudaranya kurang kurang pergaulannya dia kurang explore. Asabul kurang tahu lah ya tentang pergaulan saudara-saudara. Tapi Asabul udah kenal tidak dengan teman-temannya saudara-saudaranya? Ada Kak? Kenal. Kalau temannya kakak kenal. Kalau temannya kakak juga akrab. Oh, akrab sama temannya kakak. Ya, akrab. Terus kalau adek juga beberapa sih yang akrab. Ada 1-2 orang mungkin itu kayak teman karena kebetulan satu organisasi juga tuh. Sama itu temannya adekku. Terus itu yang tahu sampai anak ke-4 saudara yang ke-4, kalau yang ke-5 aku tahu tapi sekedar tahu saja. Kalau 6 dan 7 enggak tahu sama sekali.
Berarti satu organisasi sama temannya ada. Yang ketiga ya Di mana? di SMA. Oh, alah. Organisasi Paskib kayaknya. Oh, di Paskib. Iya, kebetulan dia masuk Paskib, masuk OSIS juga. Oh. Kalau pergaulannya Sabul sendiri bagaimana? Ada banyak relasi, banyak temannya? Alhamdulillah banyak relasi Kak. Dari sisi pergaulan negatif ada, pergaulan positif juga ada. Tapi rata aja sih sebenarnya. Ada semua gitu positifnya. Kecenderungan teman-temannya Sabul di usia atau satu sosial atau pendidikan seperti apa? Kalau usia itu rata-rata umur 20-an Kak. Kalau rata-rata yang selalu temani bergaul, yang selalu lama bergaul tuh umur 20-an. Terus rata-rata juga teman sebaya. Kemudian status sosialnya itu ada juga mahasiswa, ada ini bekerja, bersostak, kayak barista juga ada. Iya, kerja juga. Iya. Selain BEM tadi, adakah organisasi lain yang Nggak ada, Kak. ikuti? Kegiatan sosial? Apa ya? Nggak ada sih. Menurut Sabul sejauh ini apa yang diperoleh dari organisasi itu? Dapat relasi, skill juga kayak mulai terasa gitu. Kayak muncul lagi yang kemarin pernah terkubur, timbul lagi. Sabul punya sahabat tidak? Di kampus nggak? Di kampus, di luar kampus kan? Kalau di luar kampus ya ada 4-3 sahabat kayak saudara nih. Kalau bang dibilang sahabat nih kayak saudara nih. Atau kamu bilang sahabat atau apa kayak saudara? Sejak sekolah itu atau dari mana? Dari SMA. Dia kayak bahas sampai sekarang ya kayak biar enggak pernah komunikasi tapi kalau ketemu itu sama nih. Kalau di kampus ada juga? Kalau di kampus kalau senilai jauh ke sahabat ya kan masih belum dapat. Kayak teman kayak teman aku bawa gitu. Bagaimana pandangannya Sabul terhadap teman-teman sahabatnya Sabul tadi yang dari SMA? Kalau dari SMA itu Kak satu provinsi kemudian satu tujuan nih. Satu tujuan bukan dalam hal cita-cita begitu tapi visinya itu dalam lingkungan tak kayak biasanya itu kan ada pertemanan yang kalau ada temannya melakukan pencapaian dia iri toh. Kalau di teman itu kayak semakin ada pencapaian semakin dukung lagi ya kayak memang rata-rata yang ada yang ketemuan buku bawah itu kan rata-rata memang kan olimpiade di waktu SMA jadi kayak mungkin frekuensinya di situ tuh. Makna teman bagi Sabul seperti apa? Seperti makna teman saya itu kayak seperti pisang yang kalau tidak punya jantung itu tidak bagus buahnya. Pelengkap hidup kah? Tidak juga sih, kalau dibilang pelengkap hidup. Sebenarnya konsep pelengkap hidup itu bagaimana dulu Kak? Menurut Sabul seperti apa? Pelengkap hidup kan? Kalau ada kurang dia dipakai lengkap begitu. Mungkin makna teman bagi saya itu kayak seperti ya itu tadi mungkin bisa dikatakan pelengkap hidup juga. Bisa dikatakan. Jadi hidupnya lebih sempurna dengan teman. Konteks juga? hidup sempurna di Jauh. mungkin begitu. Ya mungkin begitu. Menurut Sabul, teman-teman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan itu seperti apa? Kalau yang menyenangkan itu yang kayak yang begitu, yang kayak apa satu alur, yang kayak pembahasan jalan satu jokes begitu. Sefrekuensi. Ya kayak begitu menyenangkan. Kalau yang tidak menyenangkan itu yang kayak asal-asal terobos, ya si paling dia. Oh, kayak self-center. Iya, self-center. Ya begitulah mungkin. Sabul pernah terlibat konflik dengan teman-teman?
Kalau terlibat konflik dengan teman-teman tidak pernah sih sejauh ini. Misal temanku ada konfliknya ya kayak jalan saja mereka, ya saya sekedar ini Kalau support. ashabul dengan teman, Saya dengan temanku Ah. kapan yang pernah konflik sama temanku nih? Pernah sih Kak. Sama teman toh yang dianggap teman ini berarti. dengan sahabat Ada pernah. pernah terlibat konflik. Kegiatan apa yang sering melakukan ashabul sama teman? Olahraga, ngopi. Olahraganya sama teman-teman juga tadi? Iya. Sahabat-sahabatnya. Paling main bulu tangkis, futsal, bola besar, jogging paling sering sih. Ashabul kalau sama temannya cenderung bagaimana? Diam atau ceria? Extrovert. Oke. Itu ramai. Alhamdulillah saya sangat ramah dengan teman-teman. Kalau ashabul lingkungan baru bagaimana? Mudah beradaptasi atau tidak? Ya mudah sekali. Kayak enjoy saja dengan orang-orang baru. Bagaimana sikap ashabul di depan orang banyak? Cenderung seperti apa? Kalau dalam situasi santai bagaimana? Dalam situasi formal seperti apa? Nah, kalau situasi formal ya menyesuaikan. Kalau misal temanku yang jadi kayak misal dia jadi mentor atau apanya kayak dianggap sebagai mentor di dalam kelas itu formalnya. Terus kalau dalam keadaan santai ya kayak biasa saja seperti teman pada biasanya. Sikap ashabul di luar atau di luar rumah dan di kampus itu seperti apa? Kalau di luar rumah Kak, Ya, di luar rumah di kampus itu kayak bagaimana? Ashabul. sama teman. Iya. Kalau di luar kampus itu ya sama juga. Kalau di dalam kampus ya paling ini jalan kuliah sama-sama. Kalau di luar kampus kayak biasa juga bahas tugas, tapi lebih banyak bahas hal-hal yang tidak menjurus ke tugas. Obrolan santai. Mas. Iya, obrolan santai. Ashabul punya pacar? Tidak Kak. Bagaimana menurut ashabul selama ini, bagaimana pandangannya teman-teman ashabul terhadap ashabul? Pandangannya. Mungkin pandangannya teman-temanku kepada saya kayak abang sebahasanya nih. Atau mungkin pernah dengar kau bilang, kau itu begini orangnya. Oh pernah. Bagaimana itu? Ya kan pernah kemarin itu saling sharing session dengan temanku. Temanku bilang, kau ini ashabul orang yang kok biasanya pernah bilang kau itu orangnya cukup berani kok, kritis tapi namun biasanya di asal-asalan gitu. Begitu. Mungkin begitulah. Asal-asalan. Ya, asal-asalan tidak tahu dalam segi apa, cuma maksudnya asal-asalan kayak mungkin kalau ada anak tahu terus apa gimana dibahasakan itu. Begitulah mungkin. Ya, asal-asal gitu. Ada gitu. Asal jalan tuh. Lewat pendidikannya ashabul ya, saya tanya. Usia masuk sekolah ketika TK di umur berapa? Umur 4 tahun kapan itu? 4 tahun. Iya, 4 tahun 5. 4 tahun nih, 4 tahun. Masuk SD usia? 6. Masuk SMA di usia? SMA Iya. 15 kapan? Masuk kuliah di usia? 18. Pernah terlambat sekolah atau mengalami keterlambatan maksudnya? Tidak. Total lama sekolah sejauh ini berapa? Normal Kak. Semoga kuliah juga begitu. Pernah tinggal kelas kan? Tidak pernah. Prestasi di sekolah yang pernah ashabul dapat apa? Ini 7 besar Olimpiade IPS waktu SMP, terus juara 2 sepak bola antar SMP waktu SMA,
Olimpiade Kebumian, lambang besar Olimpiade Kebumian, tingkat provinsi, terus top 8 Duta Genre Sulsel, apa lagi? Paskibraka Kabupaten Bulukumba 2021, juara sepak bola antar pelajar Kabupaten Bulukumba. Lagi ya? Juara berapa itu? Juara. Juara 1 berarti ya? Mungkin itu. Ya terus ini juara Mobile Legend e-sport tingkat SMA juga. Itu sih yang ingat ya. Itu e-sport SMA ya? Nilai-nilai akademisnya Sabul waktu di sekolah itu seperti apa? Kalau lulus SMA itu nilai ijazah itu rata-rata 96,3, 93,6 kalau nggak salah. Tuh, terus nilai-nilai rata-rata nilai rapor 91,66. Ingat itu karena dia upload itu kemarin di website aku daftar. Jadi masih ingat. Jadi ya? masih ingat. Itu mungkin nilainya kalau nilai. Adakah mata pelajaran yang disukai atau tidak disukai? Oh, waktu SMA itu saya suka sekali dengan fisika, kimia, matematika, biologi. Yang paling tidak saya suka itu prakarya. Paling tidak suka prakarya? Paling tidak suka. Berarti Sabul anak IPA ya dulu? Ya, kita. Adakah alasan tertentunya suka fisika, kimia, jadi matematika? Sebenarnya alasannya sangat simpel juga, karena kalau fisika itu dengan kimia dengan matematika itu udah terlalu ribet lagi cari jawaban. Tinggal hafal rumusnya dan pasti jawabannya itu nih. Terus kalau prakarya kenapa tidak suka? Karena ya pekerjaan-pekerjaan yang kayak tidak harus dilakukan kayak buat lap kaki, apa sih buat terak sebata, apa kayak segala macam kayak. Berkreasi mungkin Berkreasi yang ujung-ujungnya dibeli juga, guys. Sudah banget. Bagaimana cara belajarnya Sabul? Lebih banyak ini Kak, auditori sama visual sih. Efektif tidak selama ini cara belajar? Kalau menurut saya efektif sih Kak, karena kalau misal kemarin kita belajar fisika, kimia kan itu masih visual, belum terlalu banyak bagus jet-jet di situ. Jadi kayak nonton di YouTube, terus kayak cari cara menyelesaikan rumus itu lebih banyak ke menonton memang. Jadi kayak beberapa juga itu dari penjelasan guru. Misal sudah dijelaskan, ada sedikit pandangan ya pasti terbuka, dan saya rasa itu efektif. Kalau mata kuliah yang selama ini ada yang suka dan paling tidak disukai, ada tidak? Kalau yang paling disukai itu ini nggak, psikologi sosial sih, yang berkuasa psikologi sosial. Menurutku relate banget dengan ilmu psikologinya gitu, asik. Kalau yang tidak suka, apa yang tidak suka? Mungkin mata kuliah ini kayak mata kuliah SKP, karena banyak sekali yang harus dihafal-hafal dan ditahu. Banyak tokoh-tokohnya. Betul sekali. Hubungan Sabul dengan tenaga pengajar, kayak guru dan dosen selama ini seperti apa? Kalau dengan guru itu Kak sangat akrab banget, karena kayak hampir itu guru buka kayak kan dia juga kemarin kebetulan PNS Boda, terus dia ditugaskan nih kayak baru lulus S2 begitu. Terus kayak masih ada mahasiswanya, jadi kayak kumpul dengan laki-laki gitu kan. Beberapa aja itu dengan temanku ada 3 orang, kayak banget gitu teman dengan guruku, saling berbagi cerita. Terus beberapa juga guru kan tua-tua itu kayak menganggap seperti itu bapakku kalau di sekolah kan, karena kayak selalu ada saya peluang-peluang kemudahan yang diberikan gitu. Tapi bukan jadi nepotisme ya. Terus kalau di dosen ya mungkin baik dengan dosen, dan semoga tidak bermasalah. Tapi adakah akrab dengan dosen sejauh ini? Akrab belum ada sih. Oke, seperti itu anamnesis kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya
Mas Habu atas waktunya, tenaganya. Oke. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi pancing tuh kan? Bukan punya aku. Biasa